Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Septiani Yusuf dari Bimbingan Konseling Islam 3A dengan NIM 12140100026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik dan tentunya ini akan sangat penting untuk kita semua, terutama bagi kita para calon konselor nih. Nah, topik yang kita bahas kali ini mengenai soft skill. Apa sih itu soft skill? Nah, sebelum kita lebih dalam lagi menggali dan membahas tentang soft skill, kita perlu ketahui dulu bahwa manusia mempunyai dua kemampuan dasar atau dua keterampilan dasar di dalam dirinya. Yang pertama adalah hard skill dan kedua adalah soft skill. Nah, hard skill merupakan kemampuan kita yang lebih spesifik dan dapat dikembangkan di pendidikan formal, kursus atau pelatihan, dan ini dapat diukur. Nah, contoh dari hard skill seperti kemampuan membaca menulis, kemampuan digital marketing, kemampuan desain grafis, kemampuan berbahasa asing. Nah, itu semua merupakan contoh dari hard skill. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mengikuti pelatihan desain grafis. Nah, ketika kita setelah mengikuti berbagai rangkaian acaranya, biasanya di penghujung acara atau di sesi terakhir kita melakukan pelatihan, kita mendapat sertifikat tanda kita sudah lulus mengikuti pelatihan tersebut. Nah, sertifikat itu bisa menjadi tolak ukur kemampuan hard skill kita itu telah meningkat atau telah naik level gitu. Nah, itu sertifikat itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, sementara soft skill merupakan atribut pribadi atau bisa disebut dengan kemampuan interpersonal atau bawaan yang ada di dalam setiap individu. Nah, biasanya soft skill ini cenderung lebih mengarah pada emosi dan juga cara kita bersikap atau memperlakukan orang lain. Nah, sama seperti hard skill, soft skill ini juga dapat dikembangkan dan dapat kita pelajari di pelatihan atau kursus. Nah, tapi karena soft skill ini merupakan kepribadian dasar yang ada di dalam diri seseorang atau kemampuan bawaan, maka cara terbaik untuk meningkatkannya adalah dengan kita membiasakan diri untuk berinteraksi dengan orang lain, mengamati lingkungan sekitar. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mengikuti pelatihan public speaking. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan public speaking, kita pasti akan memperoleh teori-teorinya saja. Nah, untuk soft skill ini tidak cukup hanya dengan mengikuti pelatihan saja atau menerima materi-materinya saja. Untuk meningkatkannya, kita perlu membiasakan diri untuk berbicara di depan umum, berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, dan itu harus terus-menerus dilatih agar kita terbiasa dan kemampuan soft skill kita itu lebih terarah, lebih berkembang lagi gitu. Nah, biasanya soft skill ini berhubungan dengan komunikasi, keterampilan mengolah emosi, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi kita telah membahas mengenai hard skill dan soft skill, sekarang kita akan menyampingkan dulu nih pembahasan tentang hard skill dan kita akan lebih fokus kepada pembahasan tentang soft skill. Nah, sebetulnya soft skill itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada manajemen waktu, public speaking, empati, critical thinking, problem solving, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4 soft skill saja yang mana menurut saya ini cukup penting dan perlu ada di dalam diri seorang konselor. Yang pertama ada effective communication, yang kedua ada empati, yang ketiga ada critical thinking, yang keempat ada problem solving. Nah, yang pertama ada effective communication atau komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini merupakan proses transmisi ide atau informasi dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Nah, proses ini menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Nah, pada proses konseling ini terjadi ketika pertama proses konseling itu berlangsung ketika seorang konseli
mengutarakan seluruh isi hatinya, apa yang ingin dia sampaikan kepada seorang konselor. Nah, di sini seorang konseli berharap ketika dia setelah mengutarakan apa yang ada di dalam dirinya, dia berharap untuk mendapatkan sebuah saran atau support dari seorang konselor tersebut. Nah, di sini konselor dituntut untuk mempunyai kemampuan komunikasi efektif, karena ketika konselor menanggapi atau memberi saran kepada seorang konseli, di sini konselor harus mampu menyampaikannya dengan baik agar seorang konseli ini paham maksud dari saran-saran yang diberikan dan tidak salah persepsi. Nah, di sini pemahaman akan informasi yang diterima oleh konseli ini menjadi salah satu indikator penting untuk terwujudnya suatu komunikasi efektif tersebut. Nah, yang kedua ada empati. Empati ini merupakan salah satu kompetensi seorang konselor, yaitu kemampuan untuk ikut bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, orang yang dapat atau memiliki empati yang tinggi, dia akan cenderung lebih bisa paham akan permasalahan orang lain, dan dia akan selalu ingin berusaha untuk membantu karena dia ikut merasakan bagaimana yang dirasakan seseorang tersebut. Nah, kemampuan empati ini perlu dimiliki oleh seorang konselor, karena dengan adanya kemampuan ini akan membantu dan memudahkan seorang konselor dalam melihat permasalahan seseorang itu lebih dalam lagi dan lebih jeli lagi, sehingga dapat menempatkan objektivitas dalam menguraikan masalah, mengidentifikasi masalah, dan menentukan cara apa nih yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga ada critical thinking. Critical thinking ini merupakan suatu kemampuan berpikir secara rasional dan jernih tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Nah, seorang konselor harus mampu berpikir kritis dalam menghadapi atau menanggapi permasalahan-permasalahan yang diutarakan oleh seorang konseli. Jadi, seorang konselor tidak boleh langsung mendiagnosa atau langsung menetapkan suatu permasalahan A kepada seorang konseli tersebut sebelum dia mengidentifikasi atau berpikir tentang apa sih yang melatar belakangi masalah tersebut terjadi. Nah, yang keempat ada problem solving. Problem solving ini merupakan suatu proses atau tahapan dalam menyelesaikan masalah. Nah, setelah tadi kita telah mampu berpikir kritis dalam menemukan latar belakang atau penyebab dari masalah tersebut. Nah, step selanjutnya adalah kita harus memilih dan menerapkan solusi apa sih yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, sederhananya problem solving ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan mengidentifikasi penyebabnya. Pengembangan soft skill konselor itu sangat penting karena konselor yang memiliki kemampuan kompetensi kepribadian yang positif itu dapat menjadi contoh teladan bagi konseli itu sendiri, karena adanya konsistensi antara saran yang diberikan dan perilaku yang dia lakukan. Nah, kepribadian konselor yang berkualitas itu merupakan hal yang esensial dalam sebuah konseling untuk mencapai keberhasilan proses konseling tersebut, yaitu ketika konselor dapat membantu konseli memahami permasalahannya dan membantu menemukan pemecahan masalah tersebut. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga ada hal positif yang dapat dipetik dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita dapat berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Saya Anissa Septiani Yusuf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.